Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan mulai dengan materi yang saya telah dapat pada BDP pada waktu yang lalu, yaitu mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14. Untuk itu BDP menganjurkan supaya saya harus mengimbaskan kepada teman-teman guru di sekolah. Untuk itu hari ini kita akan memulai dengan materi. Namun sebelum kita mulai kita harus berdoa. Untuk itu berdoa oleh salah seorang guru. Kepada beliau saya persilakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari saya pimpin kita dalam doa dan izinkan saya untuk membawa doa menurut kepercayaan saya, yaitu agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami boleh bersyukur kepadamu karena atas pimpinan dan penyertaan-Mu, maka kami boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat sudah. Ya Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami mohon Tuhan bisa datang menyertai kami, agar kegiatan kami boleh berjalan langsung dalam keadaan aman dari awal pertengahan sampai selesai. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mengampuni kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada ibu guru yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, mungkin ada teman guru yang bisa memimpin kita dengan semangat supaya kita bisa semangat dalam mengikuti materi. Kepada ibu saya persilakan. Baik teman-teman semua, kita berdiri supaya semangat, kita semangat. Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat. Semangat. Ulang sekali lagi boleh? Satu kali lagi. Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang materi kita pada hari ini, yaitu pelatihan model kompetensi guru per Dirjen GTK 2626 garing B garing HK garing HK titik 04 titik 01 garing 2023 yang sudah dilaksanakan di Kupang pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024. Yaitu kita mulai dengan tahap perkenalan. Tetapi di sini kita tidak perlu perkenalan lagi karena kita semua di dalam satu sekolah. Untuk itu tidak perlu kita perkenalan, kita lanjut saja kepada yaitu kita masuk pada latar belakang. Latar belakang model kompetensi yang pertama, yaitu untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar diperlukan pembaruan model kompetensi guru. Yang kedua, pengaturan mengenai model kompetensi guru dalam Perdirjen 6565 garing B garing GPK garing 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita masuk pada capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu memahami model kompetensi guru termasuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan. Nah, jadi yang pertama itu kita sebagai guru, kita harus memahami model kompetensi guru. Jadi model kompetensi guru itu termasuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan. Yang kedua, capaian yang kedua yaitu mampu menginterpretasikan bagaimana setiap kompetensi berhubungan satu sama lain dan pengembangan suatu kompetensi dapat mendukung peran yang lainnya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pribadi berdasarkan model kompetensi guru dengan memahami di mana kemampuan dan pengetahuan diperlukan. Capaian yang keempat yaitu mampu memberi contoh implementasi atau praktik baik model kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi kita sebagai guru di sekolah, kita harus memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi yang kita harus miliki, yaitu kompetensi yang pertama adalah pedagogik. Ya, pedagogik. Kompetensi yang kedua adalah kepribadian. Kompetensi yang ketiga adalah sosial. Sedangkan kompetensi yang keempat itu adalah profesional. Capaian yang kelima yaitu mampu mendiseminasikan model kompetensi guru melalui berbagai mode yang interaktif dan inovatif. Ya, jadi kita punya alur kegiatan. Alur kegiatan itu adalah yang pertama materi kebijakan Kemendikbudristek, terus yang kedua itu tujuan, alur pembelajaran, kesepakatan kelas, perkenalan fasil dan peserta, pemaknaan awal. Ya, jadi itu perkenalan fasil itu dilaksanakan di Kupang. Saat itu kami mengikuti kegiatan di sana. Ya, kalau di sini, kalau dengan teman-teman berarti saya sebagai fasilitator. Ya, saya sebagai fasilitator. Yang ketiga, lorong waktu. Yang keempat, ruang bertumbuh, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang kelima, level kompetensi dan pasar kompetensi. Jadi level yang kelima ini kompetensi dan pasar kompetensi itu nanti masing-masing akan kerja tugas yang kita pampang di tembok, lalu salah satu jaga itu, terus yang lain itu mulai pergi dan bertanya-tanya, oh ini tentang apa, oh ini bagaimana. Itu yang disebut dengan level kompetensi dan pasar kompetensi. 7, rencana tindak lanjut. Ya, pemaknaan awal. Miskonsepsi apa yang mungkin timbul terkait dengan model kompetensi guru. Ya, miskonsepsi apa yang mungkin timbul terkait dengan model kompetensi guru. Yang kedua, apa dampak yang mungkin timbul saat guru mengalami miskonsepsi model kompetensi. Yang ketiga, apa bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada para guru untuk dapat menguasai model kompetensi. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan penerapan model kompetensi guru? Jadi ini sudah masuk di salah satu soal yang harus dijawab oleh Bapak Ibu guru. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan penerapan model kompetensi guru? A. Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. B. Pemetaan kompetensi guru. C. Uji kompetensi pengembangan teknologi pembelajaran. D. Seleksi pengadaan guru. Mana yang betul? Yang menjawab angkat tangan. Silakan.
manakah dari pilihan berikut ini yang bukan penerapan model kompetensi guru? Jadi ada 4 yang dia termasuk model kompetensi, ada 1 yang tidak termasuk. Mana ini? Itu yang ini. Mana yang tidak termasuk? Opsi mana yang tidak termasuk? Ya, mana yang tidak termasuk? A atau B atau C atau D? Ya, B. Ya, yang lain? Yang lain? A. Ya. B. A, ada yang B, ada yang tidak ada yang C dengan B, tidak ada. Ya? Ya, ada yang D. Ya? Ya. Semua jawaban baik. Nanti kita akan melihat jawabannya. Masing-masing nanti tahu jawaban. Ya. Ini jawabannya. Jadi tadi semua itu termasuk. Sedangkan ya uji kompetensi pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak termasuk. Ya, itu yang tidak termasuk indikator ya. Ya, itu yang tidak termasuk. Jadi bagian C yang tidak termasuk. Ya, uji kompetensi pengembang teknologi pembelajaran. Ya, kita lanjut. Ini kita sudah masuk ke pemaknaan awal. Manakah dari pilihan subindikator berikut ini yang termasuk dalam indikator orientasi berpusat pada peserta didik? A. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. B. Penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. C. Kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. D. Penerapan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran. Ya, mana yang betul? Mana yang termasuk dalam indikator orientasi berpusat pada peserta didik? D. Yang lain? Ya? C. Ya, baik. Yang lain? Mana yang termasuk indikator orientasi yang berpusat pada peserta didik? A. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai peserta didik. Ya, baik. Yang lain? A. Ya, kalau begitu nanti kita sama-sama lihat dulu jawaban di bagian bawah sini. Ya, jawabannya adalah ya. C. Jawabannya adalah C. Jadi kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan. Kita lanjut. Ya. Ini yang nama-nama kelompok yang juara, termasuk saya punya kelompok juara juga, satu kelompok Mutia. Permainan. Ya, sekarang kita masuk pada pembagian kelompok. Ya, jadi kita masuk pada pembagian kelompok. Tapi ini mungkin sudah duduk ini kita langsung bagi kelompok saya. Oke. Ya, sudah 2 leret dan kita langsung bagi kelompok saya. Anggap saja bagian kanan dari saya kelompok 1, bagian kiri dari saya kelompok 2. Ya, sekarang kita buat tujuan dan kesepakatan kelas. Kita harus buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu kita harus buat.
Apa-apa saja yang kita tidak boleh buat, apa-apa saja yang kita buat, kesepakatan kelas. Contohnya salah satu, siapa bisa kasih contoh? Salah satu contoh kesepakatan kelas yang biasanya kita terapkan di anak-anak di kelas. Iya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu salah satu kesepakatan kelas, kesepakatan kita. Apa lagi? Kesepakatan kelas. Misalnya HP dihilangkan nada derinya, itu salah satu kesepakatan kelas, kesepakatan kita. Apa lagi? Ya, saling menghargai dan menghormati pembicaraan orang lain, teman lain. Jika kegiatan berjalan tidak boleh keluar masuk. Iya, bagus. Kegiatan berlangsung tidak boleh keluar masuk. Ya, bagus. Itu salah satu kesepakatan. Beberapa kesepakatan yang kita buat. Ya. Ada di sini kesepakatan kelas. Ada telepon genggam dalam keadaan sunyi. Itu yang tadi saya sudah bilang. Nada derinya dihilangkan. Berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi. Ya, itu kesepakatan kelas. Terus saling mendengar dan menghargai pendapat yang tadi sudah teman sampaikan. Bersenang-senang dalam proses belajar. Jadi itu proses bersenang-senang dalam proses belajar itu waktu kita di hotel sana di Kupang kegiatan itu biasanya nanti kita punya pemateri bilang sedang apa kita di sini bersenang-senang. Ya. Setelah kita buat kesepakatan kelas, ya ini masuk pada lorong waktu. Ya, di sini ada bentuk pertanyaan juga. Gambarkan satu benda untuk yang terlintas pertama kali saat Anda mendengar kata guru. Ya. Jadi bukan kertas APS. Supaya bisa gambar kira-kira benda yang bentuk benda yang terlintas pertama kali saat mendengar kata guru. Ya. Bisa gambarkan lewat kertas, lalu menjelaskan. Kalau ada kertas, gambarkan pada kertas HPS dan tidak perlu diwarnai. Proses menggambar dilakukan dalam waktu maksimal 3 menit. Setelah peserta menggambar akan diberikan kesempatan 5 orang untuk menjadi sukarelawan menceritakan gambarnya. Masing-masing punya waktu maksimal 2 menit untuk bercerita akan gambarnya. Jadi kalau sudah gambar berarti harus menceritakan, menjelaskan tentang gambar itu, gambar tersebut. Ya, silakan.